Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyampaikan usia kita hingga di bulan haram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang menjadi tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah,
dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan pesan ilahi yang hingga saat ini kekal ditilawahkan oleh orang-orang yang beriman dan bahkan ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang semestinya menjadi perhitungan bulan, menjadi perhitungan hari bagi umat Islam, yaitu bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Bulan-bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bulan-bulan ini terdiri dari 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal 4 bulan ini kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman berputar seperti hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berturut-turut, yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya, dan setelahnya ada Muharram. Wa Rajab, adapun bulan Rajab yaitu bulan yang terletak antara Jumada Ats-Tsaniyah wa Sya'ban. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa makna dimuliakan dalam ayat tersebut sama seperti dimuliakannya Mekkah dan Madinah, di mana 2 wilayah ini dikenal dengan Al-Haramain, 2 tempat yang dimuliakan, yang ketika kita melakukan amal-amal saleh di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Demikian pula sebaliknya, jika kita melakukan dosa dan maksiat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan hukumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya lebih daripada 1000 kali salat di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram 1 kali, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa jika kita berinfak 1 dirham di Mekah atau di Madinah, maka pahalanya sama ketika kita berinfak 100.000 dirham di tempat yang lainnya. Demikian pula dengan amalan-amalan yang lainnya yang kita kerjakan di Mekah dan Madinah. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, sebagaimana dilipat gandakannya pahala di 2 tempat tersebut, yaitu Al-Haramain, Mekah dan Madinah, maka Allah juga melipat gandakan pahala di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di dalam salah satu bulan yang 4 itu Zulhijjah. Tentunya kita sudah banyak mendengar tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini, baik dari Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat yang berkaitan dengan keutamaan bulan Zulhijjah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Dan demi waktu fajar, dan demi malam-malam yang 10, dan demi yang genap dan ganjil. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan walayalin 'ashr di dalam ayat ini adalah 10 malam pertama di dalam bulan Zulhijjah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah? Ulama mengatakan bahwa karena malam-malam tersebut menyelingi hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr, yakni 'ashru Dzulhijjah. Qalu wala mislahunna fi sabilillah ya Rasulullah? Qala wala mislahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari-hari di dunia ini yang terbaik adalah hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hari-hari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak bisa menyaingi keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hari-hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak bisa menyaingi pahala 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun affara wajhahu bit-turab, kecuali seseorang yang keluar berjihad lalu kemudian dia tersungkur jatuh berlumuran dengan at-turab, tanah, dan tidak kembali sama sekali dari semua apa yang dia bawa. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru bisa mengalahkan hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu amalan-amalan juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin
al-'amalu as-salihu fihi atau al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya melebihi amalan-amalan yang dikerjakan di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa mengalahkan pahala amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihad fi sabilillah, walaupun amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, lalu tidak ada yang kembali dari semua itu, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan di dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka berangkat dari sini, para ulama kemudian berbeda pendapat, yang manakah yang lebih utama? Apakah 10 hari bulan Zulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan hal ini bisa dikompromikan, bisa digabungkan. Ketika kita melihat hari-hari, maka yang paling utama, yang afdal adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena di dalamnya ada amalan-amalan haji. Namun ketika kita melihat di malam harinya, maka kata beliau, yang lebih afdal adalah bulan Ramadan 10 terakhir, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka sepantasnya kita senantiasa mempergunakan momen yang mulia ini, hari-hari yang terbaik ini di dalam kehidupan kita, untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan-amalan apa yang mesti kita kerjakan untuk mengisi hari-hari yang terbaik ini? Maka tentunya ada beberapa amalan utama yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita kerjakan di dalam bulan ini. Tentunya yang pertama adalah as-shaum, berpuasa di siang hari di awal bulan Zulhijjah ini. Para ulama mengatakan bahwa ada sebuah riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa kita boleh berpuasa di dalam bulan Zulhijjah ini dari awal sampai tanggal 9 berturut-turut, karena ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Amalan yang terbaik yang kita kerjakan di siang hari adalah ibadah puasa full dari pagi sampai sore. Lalu amalan yang kedua adalah amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Yang diketahui itu adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir. Fa'aksiru fihinna minat takbir wat tahlil wat tahmid. Lalu amalan yang selanjutnya adalah bahwa ini yang paling utama yang seharusnya bagi seorang muslim untuk dikerjakan, tentunya adalah ibadah haji. Ibadah haji yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahuma. Umrah dari satu ke satu umrah yang lainnya adalah penggugur dosa. Sedangkan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kami mengajak para jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa mendoakan para mujahidin, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza وفي كل بقاع العالمين. اللهم يا الله أنزل عليهم نصرك المبين. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جاعيهم. اللهم اكف حاجاتهم كلها يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وأعوانهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم أهلكهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. أما بعد، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الرحمن